Halo semua, jadi perkenalkan kami dari kelompok 12. Jadi kali ini dalam kesempatan ini kami akan membahas tentang IFL kami yang dari operating system. Nah, untuk membernya sendiri ada Kristanto Vanerato atau saya sendiri dengan NIM 070601231051. Kemudian ada teman saya Joyson Salam dan teman saya yang terakhir Ajani Aiman Jules. Jadi kita akan langsung masuk ke topik pertama ya. Nah, untuk topik pertama sendiri, operating system. Jadi, operating system structure adalah model dasar untuk mengimplementasikan sistem operasi. Struktur ini menentukan komponen OS seperti kernel, manajemen memori, manajemen proses, dan driver perangkat dalam mengatur interaksi antara perangkat keras dan aplikasi. Nah, dalam operating system structure sendiri, biasanya lebih banyak menghubungkan tentang kernel. Nah, dari kernel ini apa sih sebenarnya? Karena tadi sebenarnya kan saya juga sempat singgung tentang kernel. Jadi kernel ini adalah inti dari sistem operasi yang mengelola sumber daya sistem seperti memori, prosesor, dan perangkat keras serta mengatur komunikasi antara perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi kernel di sini intinya adalah sebagai jembatan yang menghubungi antara aplikasi sama hardware sendiri gitu. Nah, jenis-jenisnya kernel sendiri ini ada beberapa macam. Yang pertama ada monolithic kernel, microkernel, hybrid kernel, nano kernel, dan yang terakhir exokernel. Biasanya di sini untuk monolithic kernel ini digunakan penggunaan kernel-kernel sendiri ini berbeda tergantung dari operating system yang mana yang lebih sesuai dengan sistemnya dari operating system tersebut. Gitu. Oke. Nah, untuk topik 2 yaitu adalah file system. Nah, file system adalah sesuatu dapat yang menyimpan informasi ke beberapa media penyimpanan berbagai jenis seperti disk magnetik, pita magnetik, dan disk optik. Nah, ini agar komputer juga dapat digunakan dengan nyaman dan maka sistem operasi juga menyediakan cache sebagai memiliki sistem penyimpanan dengan secara sistematis. Nah, menurut jurnal dari Shilbert dan Al Galvin BBK itu juga bilang kalau file system adalah sebuah metode atau struktur yang digunakan oleh sistem operasi untuk mengatur, menyimpan, dan mengambil data di dalam penyimpanan seperti hard drive, SSD, dan media penyimpanan lainnya. Nah, kita sudah bilang juga kalau file system itu seperti memiliki banyak tipe-tipenya, dan file system juga adalah seperti bisa dilibatkan dengan berbeda seperti tabel alokasi, indeks, dan hierarki directory. Dan ini juga bisa disimpan ketika menemukan file tersebut. Nah, dalam suatu file system itu ada beberapa contoh-contoh. Nah, dari contoh-contoh tersebut ada contohnya seperti NTFS, APFS, IXTS, dan FAT32. Nah, masing-masing itu berbeda. Contoh di NTFS itu biasanya next one. Nah, biasanya di NTFS itu dipakai untuk bisa bilangnya new technology file system. Nah, ini biasanya digunakan untuk kayak pada sistem yang operasi dengan Windows biasanya, dan biasanya terbatas only kepada platform yang bukan non Windows gitu. Dan untuk APFS itu juga dibilangnya bisa bilang Apple File System. Nah, ini biasanya digunakan untuk untuk perangkat Apple yaitu kayak yang menggunakan SSD. Namun juga biasanya juga kayak cocok sama yang bukan Apple juga. Dan untuk ext4 atau itu biasanya juga digunakan untuk kayak orang menggunakan sistem Linux, dan untuk FAT32 itu biasanya compatible lintas platform. Biasanya juga bisa memiliki batas ukuran yang kurang efisien dan untuk perangkat dengan penyimpanan yang besar. Next. Dan untuk topik 3 itu proses manajemen. Proses manajemen dalam sistem operasi adalah pengelolaan proses yang berjalan di komputer untuk memastikan penggunaan sumber daya berjalan efisiensi dan stabil. Program merupakan kumpulan instruksi statis yang disimpan di disk, sedangkan proses adalah eksekusi dinamis
dari program tersebut yang memanfaatkan sumber daya seperti CPU dan memori. Proses memiliki beberapa tahapan, yaitu new proses baru dibuat, ready proses siap dieksekusi, running proses sedang dieksekusi oleh CPU, waiting proses menunggu kejadian tertentu seperti I/O, terminated proses telah diselesai dan sumber dayanya dibebaskan. Next. Dan komponen proses manajemen, komponen penting dalam proses manajemen cakup proses control block atau PCB yang menyimpan informasi penting tentang setiap proses seperti ID, status, register, CPU, serta informasi memori dan I/O. CPU adalah komponen utama yang menjalankan instruksi program, sementara GPU mempercepat pemrosesan grafis dan multimedia. Memori komputer juga sangat penting karena digunakan untuk menyimpan instruksi program, data yang sedang diproses, dan informasi lain yang dibutuhkan agar proses dapat berjalan dengan baik. Topik keempat ada CPU scheduling. CPU scheduling adalah proses memilih proses dari ready untuk diklokkan ke CPU yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan CPU. Kriteria utama dari dalam CPU scheduling meliputi CPU utilization, memastikan CPU digunakan untuk semaksimal mungkin, output jumlah proses yang selesai dieksekusi per satuan waktu, turnaround time, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proses, dan 4 waiting time, waktu yang dihabiskan proses dalam ready queue, dan 5 respon time, waktu dari pengiriman request hingga respon pertama dihasilkan penting dalam lingkungan berbagai waktu. CPU algorithm. Terdapat 2 tipe besar algoritma terjadwalkan. Preemptive proses yang sedang berjalan dapat dihentikan untuk memberi jalan bagi proses lain. Non-preemptive proses akan terus berjalan hingga selesai tanpa ganggu. CPU algorithm. Terdapat juga beberapa algoritma umum dalam CPU scheduling algorithm. First come first atau FCFS algorithm ini memasang CPU ke proses yang pertama kali muncul dalam antrian yang sudah siap. Shortest job first atau SJF algoritma ini memilih proses dengan waktu eksekusi terendah untuk pengeksekusian. Round robin menjatuhkan preemptive yang memberikan jatah waktu kuantum tetap untuk setiap proses. Jika proses tidak selesai dalam waktu tersebut, CPU berpindah ke proses berikutnya. Dan priority scheduling algorithm ini memberikan CPU pada proses dengan prioritas tinggi. Prioritas bisa dibesarkan kepada kebutuhan sistem atau pengguna. Nah, itu mengenai untuk presentasi kami. Sekian, terima kasih menonton. Sampai jumpa.